Hello students, pada kesempatan ini kita akan membahas penggunaan ungkapan must, have to, and should. Kapan kita menggunakan must, have to, and should? Must, have to, and should, ketiga kata tersebut disebut dengan modal verbs. Dan jika ketiga kata tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang sama, yaitu harus atau seharusnya. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anak, kita akan mulai dengan membahas must terlebih dahulu. Must, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui rumus pembentukan kalimat dengan menggunakan must. Rumusnya adalah subject plus must plus verb 1. S di sini adalah subjek. Apakah anak-anak masih ingat apa saja jenis subjek di dalam bahasa Inggris? Ya, betul sekali. I, you, we, they, she, he, it, atau nama orang. Inilah yang kita sebut dengan subjek. Oke, kita akan ambil subjek I sebagai contoh. I sebagai subjek, kemudian ditambah dengan must ditambah dengan verb 1. Verb 1 adalah kata kerja bentuk pertama. Contoh, makan. Makan dalam bahasa Inggris adalah eat. Jadi, I must eat. Saya harus makan. Pertanyaannya, kapan sih must itu digunakan? Oke, yang pertama, must digunakan untuk mengekspresikan atau menyatakan kewajiban atau keharusan yang berasal dari dalam diri sendiri. Misal, we must protect our rhinoceros from extinction. Di sini kita harus melindungi badak dari kepunahan. Si pembicara merasa bahwa melindungi badak dari kepunahan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tidak ada orang lain atau situasi lain yang mengharuskannya. Keharusan itu berasal dari dalam diri si pembicara tersebut. Next, yang kedua, must digunakan untuk memberikan nasihat yang kuat or strong advice. Nasihat yang kuat di sini adalah memberikan nasihat kepada orang lain dan orang tersebut harus mengikutinya. Misal, ada seorang guru berkata kepada muridnya, "You must do your homeworks." Kamu harus mengerjakan PR-mu. Menurut si pembicara, mengerjakan PR itu adalah suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan. Oke, contoh yang kedua. Ada seorang ibu berkata kepada anaknya, "You must get up early." Kamu harus bangun pagi-pagi. Menurut si pembicara, bahwa bangun pagi itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan. Yang ketiga, must digunakan untuk menyatakan aturan formal. Misal, visitor must report the security guards on arrival. Pengunjung harus melapor kepada petugas keamanan saat kedatangan. Passengers must present ticket and passport. Penumpang harus menunjukkan tiket dan paspor. Biasanya, aturan-aturan yang seperti ini ada di bandara dan stasiun-stasiun kereta api. Kemudian yang keempat, bentuk negatif dari must adalah must not or mustn't. Itu digunakan untuk menyatakan larangan yang kuat. Kuat di sini maksudnya sama sekali tidak boleh dilakukan. Misal, you must not feed the animals in the zoo. Kamu tidak boleh memberi makan hewan di kebun binatang. Biasanya larangan yang seperti ini terdapat di areal binatang buas di kebun binatang, sepertinya di tempat buaya, harimau. Kalau kita memberi makan mereka, adanya kita yang dimakan juga ya. Oke, next selanjutnya, she must not bring her cat into my home. Dia tidak boleh membawa kucingnya ke dalam rumah saya. Sama sekali tidak boleh ya, karena saya alergi sama bulu kucing, misal begitu.
Sekarang mari kita bandingkan dengan have to or has to. Have to or has to lebih digunakan untuk mengekspresikan kewajiban yang level kewajibannya itu tidak sekuat Mas. Loh, kok Miss itu ada have to and has to? Apa ya perbedaannya? Oke, perbedaan have to and has to itu hanya pada subjeknya saja. Jika pada kalimat tersebut kita menggunakan subjek I, you, we, they, maka kita menggunakan have to. Tetapi jika pada kalimat tersebut kita menggunakan subjek she, he, it, kita menggunakan has to. Misal, I have to go now. She has to go now. Mari kita analisis kedua kalimat tersebut. Yang kalimat pertama, I have to go now. Di sini mengapa kita menggunakan have to? Karena subjeknya adalah I. Dan yang kedua, she has to go now. Nah, yang kedua, mengapa kita menggunakan has to? Karena subjeknya adalah she. Jadi, untuk membentuk sebuah kalimat dengan menggunakan have to or has to, kita gunakan rumus subject plus have to or has to plus verb 1. Pertama, have to digunakan untuk menyatakan kewajiban atau keharusan berdasarkan keadaan. Misal, I have to study English because I will have an exam next week. Saya harus belajar bahasa Inggris karena minggu depan saya akan menghadapi ujian. Nah, di sini saya belajar bahasa Inggris itu bukan berdasarkan keinginan dari dalam diri saya sendiri, tetapi karena keadaan saya minggu depan itu saya akan menghadapi ujian. Jadi sekarang itu saya harus belajar. Ada lagi contoh yang lain, I have to go home early because my mom said so. Saya harus pulang ke rumah dengan cepat, dengan segera, karena ibu saya berkata demikian. Keinginan di dalam hati saya, mungkin saya itu tidak mau pulang cepat ya, tapi karena keadaan ibu saya yang menyuruh saya pulang cepat, maka saya harus segera pulang. Next, yang kedua, have to digunakan dalam percakapan yang menunjukkan kewajiban, aturan, dan hukum. Misal, sorry, I can't meet today. I have to work. Maaf, saya tidak bisa bertemu hari ini karena saya harus bekerja. Nah, di sini saya harus bekerja. Bekerja itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Oke. Contoh selanjutnya, the student have to wear a complete uniform when they are studying in the classroom. Murid-murid harus memakai baju seragam yang komplit ketika mereka belajar di dalam kelas. Ini adalah sebuah aturan. Harus memakai baju seragam komplit adalah sebuah aturan dari sekolah yang tidak bisa kita langgar dan harus kita lakukan. Oke, contoh yang lain. We have to wear a helmet when we are riding a motorcycle. Kita harus memakai sebuah helm ketika kita sedang mengendarai sepeda motor. Nah, ini harus memakai helm itu adalah sebuah hukum yang berlaku di negara Indonesia. Kalau kita mengendarai sebuah sepeda motor itu harus menggunakan helm. Dan yang ketiga adalah bentuk negatif dari have to, yaitu don't have to. Digunakan untuk memberitahukan sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Misal, you don't have to visit me every day. Kamu tidak perlu mengunjungi saya setiap hari. Sekarang kita akan membahas should. Should itu rumusnya sama dengan must, yaitu subject plus modal plus verb 1 ya. Nah, di sini must digunakan untuk memberikan nasihat atau saran yang tidak terlalu kuat. Nasihat atau saran yang tidak terlalu kuat di sini maksudnya nasihat atau saran tersebut boleh dilakukan, boleh juga tidak. Oke, contoh, you should save
money for futures. Kamu harus menabung uang untuk masa depan. Nah, di sini si penerima nasihat boleh melakukannya, boleh juga tidak. Toh masa depan saya, bukan masa depan kamu. Mau nabung mau enggak juga urusan kalian. Seperti itu kira-kira ya. Next, contoh yang berikutnya. You should brush your teeth before you go to sleep. Kamu harus menggosok gigimu sebelum kamu tidur. Nah, saran nasihat tersebut bisa dilakukan, bisa juga tidak. Terserah mau kita lakukan mau enggak. Gigi-gigi dia, bukan gigi kita. Mau digosok mau enggak, itu urusan dia. Kira-kira seperti itu ya. Oke, yang kedua, should digunakan untuk memberikan nasihat larangan yang berbentuk negatif. Misal, you shouldn't drink coffee every day. Kamu jangan minum kopi setiap hari. Nah, nasihat tersebut boleh juga dilakukan, boleh juga tidak ya. Oke. Di sini Miss akan memberikan contoh kalimat yang menggunakan must, have to, and should. Oke, number 1. I must see the doctor. I have to see the doctor. I should see the doctor. Pada kalimat pertama, I must see the doctor. Saya harus menemui dokter. Dalam konteks kalimat ini, saya harus menemui dokter. Keinginan itu muncul dari dalam diri saya sendiri. Tidak ada keadaan atau situasi lain yang mengharuskan saya untuk menemui dokter. Keinginan tersebut muncul dari dalam diri saya sendiri. Keinginan yang kuat dan harus saya lakukan. Kalimat yang kedua, I have to see the doctor. Saya harus menemui dokter. Nah, pada kalimat kedua ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi yang menyebabkan saya, yang mendorong saya untuk menemui dokter. Kemungkinan yang pertama adalah mungkin saat ini adalah jadwal saya untuk periksa atau check up ke dokter. Dan kemungkinan yang kedua adalah mungkin obat-obatan saya saat ini sudah habis dan saya harus menemui dokter untuk meminta resep kembali. Dan kemungkinan yang ketiga adalah dokter sendiri yang memanggil saya untuk menemui beliau. Dan keharusan tersebut harus saya lakukan. Oke, next yang ketiga, I should see the doctor. Saya harus menemui dokter. Nah, keharusan ini boleh saya lakukan, boleh juga tidak. Oke, itulah tadi penjelasan saya tentang penggunaan must, have to, and should. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu kembali. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Oke, see you.